Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saudara pemilih, dimanapun Anda berada. Sore hari ini kita ketemu dalam podcast KIP Kabupaten Singkil dalam rangka sosialisasi pendidikan pemilih pemula, kelompok rentan dan marginal. Nah, kita akan berbincang tentang tema ini pada kesempatan kali ini melalui podcast ini. Kita akan melakukan edukasi bagi pemilih pada kelompok pemilih pemula, rentan, dan marginal karena kelompok pemilih yang tiga ini juga memiliki potensi suara yang cukup besar dalam pesta demokrasi, baik itu pemilu, presiden, wakil presiden, DPD dan DPR, ataupun dalam ajang pilkada. Nah, khusus untuk Kabupaten Singkil, untuk Gen Z ini memang potensinya sangat luar biasa. Tapi kita tahu bahwa kelompok-kelompok pemilih ini kadangkala masih enggan, masih kurang aktif dalam memberikan hak pilihnya ketika pada hari pemungutan suara. Padahal kelompok pemilih pemula ini punya potensi yang sangat besar dalam memberikan hak suaranya dalam setiap pesta demokrasi. Nah, untuk membincangkan tema kita pada sore hari ini KIP Kabupaten Singkil telah menghadirkan beberapa orang narasumber yang juga dari kelompok dibilang pemula bukan ya? Gen Z. Ya, Gen Z lah. Dari kelompok Gen Z yang akan berbicara tentang ini. Nah, kenapa kelompok Gen Z yang kita hadirkan sebagai narasumber? Karena kita memang temanya membahas tentang Gen Z gitu ya, dari kelompok marginal serta rentan. Yang pertama kita hadirkan sore hari ini adalah Bung Sahab Hadapi. Beliau adalah Bendahara Persatuan Wartawan Kabupaten Singkil yang tentunya udah banyak berjalan ini ke pelosok-pelosok Kabupaten Singkil termasuk dalam setiap pesta demokrasi. Selamat sore, Assalamualaikum Bung Dapi. Waalaikumsalam, selamat sore kembali. Halo. Oke, baik. Selanjutnya saya perkenalkan narasumber kita yang kedua, ada Bung Idrus Saputra. Beliau adalah Ketua Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa seluruh Indonesia, PAPDESI Kabupaten Aceh Singkil. Selamat sore, Assalamualaikum Bung Idrus. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk narasumber kita yang ketiga ini ada Bung Mawardin yang juga mantan penyelenggara pemilu sebenarnya beliau di pemilu legislatif 2024 yang lalu dan juga merupakan pemuda penggiat demokrasi untuk wilayah Kabupaten Singkil. Selamat sore, Assalamualaikum Bung Mawar. Terima kasih, baik, selamat sore. Baik, pendengar, saudara pemilih yang berada dimanapun pada sore hari ini, bersama tiga orang narasumber kita ini kita akan coba membincangkan tentang pemilih pemula, pemilih rentan dan marginal ini. Apa sih sebenarnya yang yang harus kita lakukan ke depannya ini untuk lebih membangkitkan lagi semangat pemilih pada kelompok-kelompok yang tiga ini terutama. Nah, untuk season yang pertama ini kita akan bahas terlebih dahulu mengenai pemilih pemula ya. Dalam daftar pemilih KIP Kabupaten Singkil itu memang potensinya sangat luar biasa ya. Kalau kita lihat dalam pemilu kemarin misalnya dari DPT 88.109 orang itu untuk Gen Z itu ada mencapai sekitar hampir 20% jumlahnya gitu ya. Jadi cukup banyak sekali potensi pemilih di Gen Z ini sebenarnya. Tapi dari tingkat partisipasinya kalau kita ukur itu masih belum menunjukkan angka yang kita inginkan. Oke. Nah, kalau kita ke Bung Dapi dulu ya. Nah, kalau Bung Dapi melihat fenomena seperti ini, kesadaran politik dari Gen Z itu masih atau pemilih pemula itu masih kurang. Sebenarnya apa sih yang salah sehingga pemilih pemula ini masih kurang respon terhadap pelaksanaan pesta demokrasi baik pemilu maupun pilkada? Oke, baik. Terima kasih pada Bang Putra ya atas undangannya ya yang begitu peduli ya terhadap kondisi pemilih pemula khususnya mereka yang baru tamat atau masih kelas 3. Ya, biasanya kelas 3 SMA nih ya kalau kelas pemilih 3 SMA. pemula nih ya Betul. yang mereka mau tamat. Yang pendidikan politiknya itu sama sekali belum mendapatkan. Dari mana mereka dapatkan siapa sosok misalnya calon pemimpin itu? Mereka
paling dapat dari baliho-baliho yang tersebar di jalan-jalan atau dari media sosial. Tapi untuk lebih jauh ke dalam, mereka itu pendidikan politiknya tuh masih sangat minim. Mungkin kita bisa lihat KIP Aceh Singkil itu sering mengadakan sosialisasi ya, turun ke sekolah-sekolah. Itu bagus sekali, tapi itu hanya mungkin sesaat. Musiman, ya. Tapi pelajar ini perlu dia yang konsisten gitu. Artinya yang nggak cuman pas mau pemilihan aja mereka dapat pendidikan politik begitu, tetapi dalam sehari-hari mereka juga perlu. Kenapa? Karena ya segalanya sekarang dari politik gitu, untuk menentukan kebijakan. Bahkan yang mereka butuhkan setelah nanti lulus pekerjaan itu kan hubungannya dengan politik pasti, ya. Jadi untuk pemilih pemula ini khususnya pelajar mungkin bisa dikasih pelajaran khusus ya di sekolah, masuk semacam ekstrakurikuler masuk ke pendidikan politik ya. Pendidikan politik. Jadi sekolah itu perlu juga mengadakan itu. Mungkin bisa menggandeng KIP gitu kan. Karena mungkin sekarang ini nggak musim pemilihan gitu ya, bisa rutin sebulan sekali atau berapa bulan sekali. Itu sih dari kacamata kami melihat bagaimana pentingnya pendidikan politik bagi mereka pemilih pemula. Oke, baik ya. Jadi dari sisi pengetahuannya sebenarnya ya pendidikan politik itu masih kita anggap minim terhadap pemilih-pemilih pemula ini, karena memang pemilih pemula ini dia lebih kepada pemilih yang masih usia sekolah 17 tahun atau baru semester pertama di jenjang kuliah ya. Jadi kalau pemahaman politiknya itu memang masih dalam tanda kutip tentu masih sangat kurang karena pemahaman yang kurang, sehingga kesadaran mereka dalam menggunakan hak pilih ini masih kurang juga gitu betul. Terbalik gitu ya. Nah kalau Bung Mawar misalnya, Mawardin ya, itu Mawar kayak cewek kan? Media itu sebut aja namanya Mawar. Ya harus jelas. Baik, kalau dari Bung Mawar sendiri melihatnya nih seperti apa? Apa sih sebenarnya ke depan yang harus kita lakukan untuk memancing partisipasi pemilih pemula ini lebih aktif lagi dalam pemilu? Baik, terima kasih. Sebetulnya kalau kita berbicara pemilih pemula ini kan rata-rata memang yang masih di kelas 3 SMA ataupun yang sedang berada di bangku perguruan tinggi lah. Ya. Jadi mereka ini kan sebetulnya energi baru nih. Energi baru, dan mereka ini adalah sebetulnya energi baru yang membawa perubahan terhadap demokrasi kita kan begitu. Jadi mereka ini bukan hanya tugas daripada penyelenggara untuk memberikan pendidikan politik ataupun yang menarik partisipasi mereka ini kan tugas bersama sebetulnya. Ada tugas partai politik juga. Pendidikan betul. Partai politik juga harus berperan aktif. Kalau kita lihat undang-undang partai politik memang sebenarnya mereka punya kewajiban gitu. Tapi di daerah kita melihat partai politik masih kurang greget lah ya. Masih dalam kegiatan-kegiatan seperti ini kan masih kurang kalau kita melihat kan. Jadi kita harapkan partai-partai politik ini ke depan bisa memberikan pendidikan politik yang maksimal lah terhadap pemilih kita ini kan, apalagi pemilih-pemilih pemula. Karena mereka ini adalah orang-orang yang memang agen-agen perubahan ini semua kalau pemilih pemula ini kan. Jadi juga partai politik, kemudian ormas-ormas atau LSM juga harus terlibat di sini. Biasanya orang-orang yang terlibat dalam organisasi akan lebih aktif dalam berpolitik biasanya kalau kita melihat begitu. Baik. Itu pendapat dari kami kalau terhadap pemilih pemula ini. Berarti peran partai politik sangat penting. Itu catatan yang kita garis bawahi. Memang kalau kita lihat sekarang kalau kita bicara di tingkat Kabupaten Singkil ini kayaknya kegiatan partai politik ini musiman ya. Menjelang pemilu baru kemudian ada kegiatan-kegiatan kepartaian. Tapi ketika sudah selesai tahapan pemilu, maka hampir bisa kita pastikan kegiatan-kegiatan partai politik itu jarang sekali kita lihat ya. Padahal mereka punya peran yang sangat signifikan sebenarnya untuk paling tidak pada konstituennya masing-masing gitu ya, memberikan pemahaman, edukasi, pendidikan politik terhadap pemilih-pemilih pemula. Nah, Bung Indrus sebagai ketua BPKAM gitu ya, kalau kita lihat apa sih sebenarnya yang kurang sehingga respon atau kesadaran pemilih pemula ini dalam menggunakan hak pilihnya itu masih sangat-sangat perlu kita dongkrak lagi gitu.
Terima kasih. Bagi kita nih, kalau saya melihat dari kacamata BPG ya, saya kena ada BPG dan beberapa hukum masyarakat. Memang pemilih-pemilih pemula ini lebih condong apatis ya. Inilah seperti yang Ya. dibilang Kip tadi, bahwa persentase kita hanya tidak mencapai 20% ya. Padahal jumlah mereka mencapai Ya artinya Dua- masih di bawah. di bawah. Nah, berarti kita ada sesuatu yang mungkin yang perlu kita perbaiki. Dalam tanda kutip di sini mungkin sosialisasi. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan Bung Sahab tadi sama Bung Mawar Din. Jangan lupa Din. Jadi untuk sosialisasi itu kadang dibutuhkan di sekolah, digencar di sekolah, kemudian ya partai politik juga harus ini mereka juga bertanggung jawab. Kenapa? Kenapa milih pemula ini? Kalau saya melihat cukup menentukan arah pemimpin, karena suara mereka cukup banyak. Skup nasional mencapai ya kalau 20% itu cukup menentukan lah siapa pemimpinnya kan begitu. Nah inilah yang perlu kita edukasi atau memberikan sosialisasi kepada mereka bahwa suara mereka itu bisa menentukan memilih pemimpin yang bijaksana, yang bagus, yang memang kredibel, dan yang mungkin untuk perbaikan bangsa kita ke depan. Nah, kita turun ke bawah begitu juga dengan bupati dan begitu juga dengan DPRD-nya. Jadi menurut saya ya sama mungkin dengan kawan-kawan yang tadi, kita perlu menambah untuk sosialisasi. Bukan hanya dari KIP, begitu juga dari maunya di sekolah daerah ya itu memang kita gencarkan, tapi jangan situ satu tahun lagi mau pelaksanaan pemilu atau pilkada di situ kita gencar-gencar. Kalau bisa 3 tahun. Kalau bisa tiap tahun lah ya. Continue ya. Ya itu. Karena itu menurut kita sangat penting lah. Karena kan anak-anak itu ya jangan kita biarkan mereka apatis lah. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Ya mudah-mudahan kalaupun nanti kami ada juga kegiatan-kegiatan di Persatuan BPG, nama persatuan kami ini PAPBDSI, Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia untuk Aceh Singkil. Nah ini sebetulnya kami juga bisa akan memberikan edukasi atau artinya peran pemerintahan desa juga bisa dimanfaatkan. Bisa. Karena tentu di setiap desa itu kan ada organisasi kepemudaan desa misalnya segala macam gitu ya. Oke, baik. Saya rasa itu aja. Untuk sesi pertama kita break dulu ya. Nanti kita akan lebih dalami lagi. Apakah dari segi kacamata kita melihat apakah pemilih-pemilih pemula ini sudah terkontaminasi sama money politik belum sih, gitu kan? Karena harapan kita macam tadi kita sepakat bahwa sebenarnya kita berharap pemilih pemula ini jangan sampai mengikut pemilih-pemilih yang sudah terkontaminasi dengan money politik. Karena ini yang ya kita sebagai penyelenggara pemilu misalnya kami Kabupaten Singkil itu selalu giat mensosialisasikan bahayanya money politik. Betul, gitu kan? sangat bahaya. Nah, tapi kan ya hanya sebatas sosialisasi seperti Bung Dapi katakan tadi, ketika tahapan pemilu itu berjalan, baru kami turun melakukan seandainya saja kami diberikan ruang untuk melakukan sosialisasi lebih luas dengan dukungan yang cukup, mungkin kami akan melakukannya itu setiap bulan sekali, bahkan mungkin setiap minggu sekali ke sekolah-sekolah untuk melakukan pencegahan. Karena bagi kita jangan sampai pemilih pemula ini ikut-ikutan juga dengan hal buruk itu gitu. Karena kalau kita lihat nih, kadang kan kalau pemilih pemula ini kan masih satu kakak sama orang tuanya nih. Akhirnya dia hanya ngikut pilihan orang tuanya. Nah, untuk mengatasi hal ini, apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan ke depannya agar kita bisa menjaga integritas pemilih pemula ini supaya tumbuh menjadi pemilih yang betul-betul melihat yang seperti disebutkan tadi, melihat track record calon pemimpinnya itu seperti apa. Enggak hanya sekedar itu saudaraku. Oh, ini amplopnya sekian gitu kan, ini yang bahaya gitu kan. Ini kita harus cegah hal ini, jangan sampai pemilih pemula juga ikut seperti itu. Kita akan bahas itu di season berikutnya. Kita break dulu sejenak, kita akan kembali lagi.
tegak membela bangsa. Mulia nanggroh, mulia dong syuhada, metuah bijih Aceh mulia. Ya Tuhanku, rahmat bersampo, negeri Acehnya bermulia. Rahmat nelimpah, metuah aso, are kekamo bersejahtera. Aceh masyhur, makmungan megah, sabeta jaga Aceh mulia. Bekaden Aceh melimpah bago, bermesaho mesyedara. Bersepakat bersabohnya menemat syariat Islam ke hukum bangsa. Ya Tuhanku, rahmat bersampo, negeri Acehnya bermulia. Rahmat nelimpah, metuah aso, are kekamo bersejahtera. Aceh masyhur, makmungan megah, sabeta jaga Aceh mulia. Aceh masyhur, makmungan megah, sabeta jaga Aceh mulia. Baik, kembali lagi masih bersama kami KIP Kabupaten Singkil dalam podcast sosialisasi pendidikan pemilih pemula, kelompok rentan dan marginal. Ya. Nah, kita masih bersama narasumber yang sama dan kita akan kembali mengupas sedikit tentang betapa pentingnya peran pemilih pemula, karena memang pemilih pemula ini punya peran yang sangat strategis sebagai energi baru dalam demokrasi seperti yang disebutkan tadi gitu ya. Mereka itu harapan menjadi pemilih yang cerdas, kritis, dan memahami program calon, menolak politik uang salah satunya. Tapi kalau kita lihat fakta, ya kan, pengaruh politik uang ini sudah masuk ke pemilih pemula juga, Betul, gitu ya. betul, Sudah masuk ke pemilih pemula juga. Nah ini kan bagi demokrasi politik uang itu adalah hal yang sangat berbahaya. Gitu ya, walaupun dalam undang-undang pemilu misalnya pasal pidananya jelas ya bagi pelaku dan penerima politik pemula, tapi kan ini macam, kalau kita istilahkan kan politik uang ini kan macam, kalau kita mau ungkap ini macam mencari jarum dalam jerami gitu istilahnya ya. Sangat sulit sekali membuktikan gitu walaupun kita sering mendengar politik uang itu terjadi dalam setiap pemilu, tapi betul. Sulit sekali untuk membuktikan itu. Nah, kalau seandainya pemilih pemulanya sudah terkontaminasi juga dengan money politik, lalu pemilih yang mana lagi kita harapkan menjadi pemilih yang kritis? Nah, kalau melihat fenomena ini, menurut Bung Dapi, apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan untuk membentengi ini agar tidak terjadi? Oke. Jadi kalau kita melihat pemilih pemula, ini kan mereka minim sekali pengetahuan tentang misalnya calon yang tersedia. Ya. Berujung pada pengaruh lingkungan terdekatnya, yakni keluarga di situ. Keluarga berperan di situ, sipolan aja gitu. Udah bapak yang atur kan gitu. Ya. Kamu sipolan dan itu banyak terjadi. Nah, ketika si pemilih pemula
tidak mengetahui siapa yang mau dipilihnya, ya karena mungkin faktor pengetahuan dia. Ya. Siapa sih calonnya? Gimana sih? Sementara dia sendiri harusnya dia melihat visi misi dari calon yang tersedia ini sesuai nggak dengan harapan dari pemilih pemula ini. Anak muda pinginnya sekolah yang murah, gratis, beasiswa ada dan seterusnya. Otomatis kan sebagai seorang pemilih pemula melihat sampai ke situnya. Nah, seperti yang dibilang Bang Putra tadi, kalau faktor lingkungan itu sangat menentukan, terakhir ujung-ujungnya mengikuti ya apa yang diperintah oleh orang tuanya. Disinilah letak kekeliruan itu, begitu ya. Jadi anak muda itu ya harus cerdas, bukan malah mengikuti kehendak orang tua, karena ya harus dipahami juga kan ketika anak muda menjadi garda terdepan generasi penerus demokrasi ini, ketika anak mudanya aja udah terkontaminasi money politik, ya apa kabar bangsa Indonesia ke depannya, begitu kan? Jadi sebagai anak muda itu ya harus pandai-pandai mencari tahu sendiri ya, mulai dari medsos misalnya, atau bertanya kepada, itu kelebihan pemilih pemula salah satunya ya, Begitu. bisa searching, Ya. macam Iya. gitu ya. tapi harus hati-hati juga. Kenapa? Karena banyak calon yang menggunakan buzzer. Ya. Nah, Oke. jadi di situ Betul. pemilih pemula juga harus cerdas, mana cari informasi yang akurat, valid, dan sumbernya ini bisa dipercaya. Bukan informasi dari buzzer-buzzer yang memang mempoles ya supaya calon ini terlihat menarik, mudah dipilih, bagus begitu. Tapi Ilmunya bagus ya. iya, Pasarnya bagus. pasarnya nggak bagus itu. Nah itu, jadi pemilih pemula harus cerdas juga di situ gitu kan. Itu sih. Ya. Oke, baik. Berarti harus lebih selektif ya. Ya. Karena memang sebenarnya ya kita berharap pemilih pemula ini memang menjadi pemilih yang menjadi agen perubahan gitu ya. Harusnya mereka ini bisa kita ajak, kita rangkul untuk sama-sama mengkampanyekan betapa bahayanya money politik itu. Jangan justru pemilih pemula yang harusnya menjadi agen perubahan atau energi baru dalam demokrasi ini justru ikut dalam kelompok yang ujung-ujungnya money politik gitu kan. Nah, kalau Bung Mawardin gitu ya, melihat fenomena seperti ini. Kalau kita lihat di realita lapangan aja dalam pemilu. Kira-kira pemilih pemula kita ini sekarang steril nggak sih dari money politik? Memang menarik kalau berbicara mengenai pemilih pemula ini. Kameranya di sana Bung Mawardin ya. Seperti yang kita sampaikan tadi, bahwa pemilih pemula ini kan memang masuk kategori agen perubahan yang duduk di bangku pendidikan kan gitu. Kita berharap mereka ini bukan hanya menjadi pemilih, bukan hanya suara mereka yang kita harapkan, partisipasi mereka dan angka-angkanya, bukan. Bahkan kita berharap pemilih pemula ini bisa berperan aktif dalam mengawasi pelaksanaan demokrasi ini, baik pemilihan dari tingkat daerah maupun sampai kepada pemilihan presiden. Kita berharapkan peran mereka itu lebih. Nah, jadi untuk berbicara politik uang, kita berharap peran mereka ini bahkan mereka menjadi garda terdepan untuk mencegah ini terjadi. Ya. Nah, kita berharap peran-peran mereka inilah yang bisa menghalangi oknum-oknum yang bermain di politik uang ini. Tapi saya meyakini bahwa pemilih-pemilih pemula ini belum terkontaminasi dengan hal-hal seperti ini. Jadi bila pun ada yang ini, mungkin mereka mengiyakan saja. Tapi saya yakin pada di bilik suara mereka tetap menggunakan hati nurani. Saya optimis. Amin. Jadi ini juga menjadi perbincangan di warung-warung kopi bahwa banyaknya angka-angka meleset dari data si calon. Saya meyakini mereka lah pelakunya. Oke. Ya menarik memang ya, karena memang kalau saya sih melihatnya begitu besar potensi pemilih pemula ini, jangan sampai kemudian mereka juga ikut tertarik ke dalam demokrasi yang hanya menjunjung tinggi di politik tadi, gitu kan? Itu akan sangat berbahaya gitu. Nah, dari sisi Bung Dapi tadi katakan, selain money politik juga pengaruh media sosial itu juga sangat menentukan, karena pemilih pemula ini
adalah kelompok pemilih yang mungkin kehidupan sehari-harinya nggak jauh-jauh dari media sosial Iya. gitu kan. Nah jadi ya kita tahu teknologi ini dampaknya bisa positif, bisa negatif iya. gitu kan. Nah oleh karena itu memang pemilih pemula ini harus benar-benar sebenarnya kita jaga, jangan sampai mereka terkontaminasi dengan hal-hal yang justru yang kita berharap mereka menjadi agen perubahan energi baru dalam demokrasi, justru yang terjadi malah sebaliknya. Nah kira-kira Bung Idrus, metode apa yang bisa kita gunakan untuk membentengi pemilih pemula ini jangan sampai mereka terjebak atau terjerumus ke dalam money politik atau korban-korban kampanye hoax tadi melalui media sosial. Terima kasih. Kalau menurut saya ini soal menangani biar agar adik-adik kita pemilih pemula ini jangan terpapar dengan money politik. Terus apa metodenya? Bagaimana caranya untuk mengatasi ini? Untuk saat ini yang saya perhatikan di lapangan memang hampir 80% sudah terpapar soal itu. Ini Ini agak bertolak belakang nih sama Bung Mawar ya. Saya bertolak belakang dengan penyampaian Bung Mawar ya. Iya. 80% ya. Hampir 80%. Itu apakah karena Itu- inisiatif mereka atau karena pengaruh orang tua? Pengaruh orang tua, dorongan. Pengaruh orang tua. Pertama, ini anak-anak Gen Z kita sekarang apatis, ya udah dia pengennya instan, tidak cari tahu pemilihnya siapa. Oke, ini kata orang tuanya, dia kemudian lanjut Ikut mengikut. ya. Nah, ini menurut saya bagi kita di Indonesia ini bukan hanya di Aceh Singkil ya, hampir menyeluruh. Ini sebuah kemunduran demokrasi di Indonesia. Nah, bagaimana cara mengatasi metodenya ini harus peran negara. Di bagaimana caranya ya karena memang produknya ini harus kita persamakan dulu persepsi dengan peserta pemilu itu sendiri. Oke. Peserta pilkada itu sendiri, pemilu lah terutama. Pileg yang membuat regulasi dari DPR. Ini yang perlu kita selamatkan. Tapi di lapangan kita lihat mereka yang bermain, diduga mereka yang bermain. Dan mereka kesannya apatis, tidak mau tahu, bahkan memanfaatkan situasi ini untuk kepentingan mereka sendiri. Ini sebuah kemunduran demokrasi. Nah, bagaimana caranya? Inilah perlu harusnya ya memang kita dorong. Artinya peran semua. pemerintah sangat penting. Sangat ya. penting. Pemerintah sangat Pendidikan. penting melakukan pendidikan kalau bisa diintervensi melalui peraturan perundang-undangan tentang pemilu. Bagaimana sanksinya bila perlu langsung ya lebih ketat lagi. Demikian juga dengan pengawas. Pengawas pemilu. Ya menurut saya itu aja dulu Bung Putra. Baik, ya memang menarik kalau kita kaitkan pemilih ini dengan money politik, gitu ya, karena memang ini kayaknya sudah mengakar di sistem demokrasi kita, Iya. ya. Bukan hanya terjadi di Kabupaten Aceh Singkil, ini bukan rahasia umum lagi, gitu ya. Seperti yang saya katakan tadi, walaupun secara aturan itu jelas melarang money politik, tapi praktek ini sangat sulit untuk kita cegah. Nah, resikonya atau kalau kita bilang yang sulitnya kita mengantisipasi di pemilih pemula ini memang selama ini kalau kami sendiri melihat di lapangan itu ya karena beberapa atau sebagian besar pemilih pemula itu masih mengikut pilihan orang tua. Dalam satu keluarga misalnya biasanya ada dua atau minimal satu atau dua pemilih pemulanya anak mereka gitu kan. Nah, ini hanya mengikut orang tua memang sih kalau kita kebanyakan. Jadi Walaupun dengan kata lain pemilih pemula ini pemilih polos ya. pemilih yang polos, Polos, gitu ya. Pemilih yang polos. Karena memang mereka masih baru menggunakan hak politiknya dalam demokrasi. Ya. Sementara bekal untuk pendidikan pemilihnya itu masih minim Ya, gitu ya. Jadi akhirnya pemilih pemula ini menjadi kelompok rentan juga terhadap money politik tadi gitu. Nah, seperti Bu sebutkan tadi, peran pemerintah sebenarnya cukup signifikan dalam hal ini karena pemerintah itu punya perangkat misalnya di Kesbangpol, ya kan? Ya, Kesbangpol itu salah satu perannya adalah memberikan pendidikan politik, gitu. Nah, artinya dengan sumber daya yang mereka miliki, mereka juga bisa melakukan sosialisasi ini jauh sebelum tahapan pemilu itu dilaksanakan, gitu ya. Nah, kami sebenarnya dari penyelenggara itu pengen mengambil peran itu, gitu kan. Tapi ya
kita paham semua gitu kan bahwa Keterbatasan ya. Keterbatasan. Nah, memiliki keterbatasan. Artinya memang kalau ini kerja satu lembaga, Ya. kami misalnya penyelenggara pemilu, ya nggak akan selesai. Ya, sedikit menambah boleh, Bung? Iya, iya. silakan. Jadi kalau saya tambah, ini dampaknya luar biasa nih. Rusak, kemunduran demokrasi, kemudian negara kita juga bisa rusak. Apa dasarnya saya beranggapan seperti itu? Kalau memang ini kita biarkan pemilihan pemilu, pilkada, karena kan kelompok-kelompok Gen Z ini menjadi target nih, karena mereka kelompok mereka banyak, sangat banyak, dan itu bisa dimanfaatkan untuk menambah suara-suara mereka, targetnya untuk menang. Ya, mereka tadi langsung menggunakan dengan cara instan, nggak pendidikan berdasarkan memang visi misi, langsung main tanda kutip amplop, ya. Nggak peduli apa, ujungnya apa? Hampir setiap tahun, setiap pemilu, biaya politik itu kosnya tinggi. Ini dampaknya apa? Ke depan bukan orang yang pintar yang menjadi pemimpin, tapi orang yang bermodal, meskipun bodoh dalam tanda kutip kita bilang. Ini cukup membahayakan demokrasi dan membahayakan negara kita ke depan, karena dia akan menjadi pemimpin negara kita. Saya kira itu. Baik, ya. Jadi salah satu cara yang mungkin yang bisa kita gunakan untuk mengoptimalkan peran pemilih pemula ini sebenarnya tadi kuncinya adalah edukasi politik atau pendidikan politik. Jadi peran pemerintah, sekolah ataupun kami lah misalnya dari penyelenggara pemilu, dari sebenarnya peran yang paling kita harapkan itu dari orang tua sebenarnya, karena mereka yang hidup dalam satu lingkungan keluarga. Tapi kan nggak bisa juga kita harapkan dari orang tua tadi gitu kan. Padahal edukasi politik itu sebenarnya akan mudah kalau itu lahir dari dalam keluarga itu sendiri gitu ya. Kemudian salah satu cara yang kemudian bisa kita lakukan adalah dengan membiasakan pemuda itu terlibat dalam kegiatan-kegiatan politik, sosial politik ya, sehingga pemahaman mereka itu tumbuh, kesadaran mereka itu tumbuh terhadap pentingnya peran mereka dalam sebuah pesta demokrasi. Baik, kita akan lanjut lagi, kita break dulu, nanti kita juga akan bahas sedikit tentang kelompok marginal dan rentan, yang kita tahu juga kelompok ini kelompok yang namanya juga udah kelompok rentan ini, gitu ya, rawan dalam pengaruh buruk money politik tadi. Nah, karena biasanya kelompok-kelompok ini akan tidak berpikirnya itu tidak terlalu jauh ke depan gitu ya. Yang penting dia bisa menerima lalu menggunakan hak pilihnya. Nah, kalau kita lihat ini sudah terjadi praktik-praktik ini seperti itu. Nah, tentu kita harus mengantisipasi supaya ini jangan terjadi lagi. Baik, nanti kita lanjut lagi di sesi berikutnya. Untuk sesi ini kita break dulu. Tetap bersama kami di podcast KIP Kabupaten Singkil dalam rangka sosialisasi pendidikan pemilih pemula, kelompok rentan dan marginal. Bumo Acehnya kene baraja siga mebila bangsa mulia nangro mulia dum syuhada metuah bijeh Aceh mulia. Ya Tuhanku, rahmat bersampo, negeri Acehnya bermulia. Rahmat melimpah, metuah aso, are kekamo bersejahtera. Masyhur makmur ngang megah, sabeta jaga Aceh mulia. Berkat dan Aceh mulia.
syarikat besabohnya menemat syariat Islam ke hukum bangsa. Ya Tuhanku, rahmat bersampo negeri Acehnya bermulia. Rahmat melimpah metuah aso are kekamo bersejahtera. Aceh masyhur makmur ngan megah, sabeta jaga Aceh mulia. Aceh masyhur makmur ngan megah, sabeta jaga Aceh mulia. Saudara pemilih dimanapun Anda berada, masih bersama kami dalam podcast KIP Kabupaten Aceh Singkil dalam rangka sosialisasi pendidikan pemilih, pemula dan kelompok rentan dan marginal dalam pemilu. Kita tadi sudah mengupas bagaimana pentingnya pemilih pemula itu memiliki peranan yang sangat strategis dalam pemilu, baik itu pemilu presiden, pemilihan legislatif, dan juga dalam ajang pesta demokrasi daerah yaitu pilkada. Kita sepakat bahwa kelompok ini punya andil yang sangat besar, punya peran yang sangat luar biasa kalau mereka bisa menggunakan hak pilihnya sesuai dengan yang kita harapkan. Karena kita anggap kelompok pemilih pemula itu adalah kelompok pemilih yang masih suci, ya kan, yang belum terpengaruh gitu, yang belum terpengaruh dengan hal-hal yang arahnya menjadi hasil pemilu itu menjadi hasil yang tidak sesuai dengan harapan kita. Nah, selain kita bahas juga kelompok pemilih pemula, kita juga akan membahas tentang kelompok pemilih marginal dan rentan dan marginal. Nah, kelompok pemilih marginal ini biasanya adalah mereka warga negara yang kesulitan menggunakan hak pilihnya. Ya, kesulitan dalam menggunakan hak pilihnya karena hambatan fisik, sosial, kemudian administratif seperti penyandang disabilitas, ya, masyarakat yang tinggal di daerah terpencil. Kita tahu kita punya wilayah kepulauan dan sebagainya, gitu ya. Tapi walaupun kepulauan kita masih bisa lah dijangkau, gitu ya. Atau buruh misalnya, buruh. Kenapa buruh ini masuk dalam kelompok rentan dan marginal? Biasanya buruh itu walaupun hari pemilu itu ditetapkan sebagai hari libur, tapi ada beberapa perusahaan nakal yang tidak mengizinkan buruhnya untuk kembali. Dan nah, ini terlihat kalau dalam pemilu itu, ini terlihat dari banyaknya jumlah DPTB atau pemilih pindahan. Ya kan? Memang mereka masih bisa menggunakan hak pilihnya, tapi kan sudah nggak lengkap. Haknya terbatas. Ya kan? Nah, kita lihatnya seperti itu. Nah, kalau Aceh Singkil ini kita kan tahu di sini banyak sekali perusahaan perkebunan, makanya jumlah DPTB Aceh Singkil itu lumayan banyak dari pemilu ke pemilu, gitu ya. Nah, ini adalah salah satu kelompok-kelompok marginal dan jumlah mereka ini juga nggak sedikit. Ya, jumlah mereka ini nggak sedikit, jumlah mereka juga banyak. Nah, mungkin kalau saya melihatnya, kenapa partisipasi pemilu itu kadang-kadang masih di luar harapan kita, ya. Walaupun alhamdulillah kalau Aceh Singkil itu kita masih mencapai angka 90% gitu ya tingkat partisipasinya. Salah satu penyebabnya ini, gitu ya, mereka tidak mendapatkan kesempatan yang penuh dalam memberikan hak suaranya. Nah, kalau kita melihat kelompok yang ini, kira-kira ke depannya apa sih yang harus kita lakukan untuk bisa menjamin bahwa kelompok-kelompok ini bisa menggunakan hak pilihnya secara sesuai dengan asas pemilu, secara bebas, gitu ya. Mereka terjamin bisa menggunakan hak pilihnya dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan gimana? Kalau lihat dari KIP selama ini sendiri gimana? Misalnya nih ada pemilih yang dia dari TPS-nya jauh, nyebrang sungai dulu, dan ini kan sementara dia untuk nyebrang itu kan mesti
pakai ongkos gitu ya, Iya, pakai biaya gitu kan. Apakah ya hanya untuk memilih yang sama sekali saya nggak tahu nih calonnya siapa yang mau dipilih kan begitu. Untuk menuju ke situ kan ibarat kata harus ada iming-imingnya. Betul. Nah, si calon tadi lah, ayo pilih sana, memobilisasi. Ini warga yang daerah terpencil sana, sekian kakak, udah didata nih, otomatis kan, didata, kemudian ayo kita bawa sekelompok masyarakat tersebut ke sana gitu, dan pilih si pola. Nah, hal-hal seperti ini kan terjadi di masyarakat kita begitu ya. Artinya memang akses pengetahuan atau ilmu pendidikan politiknya tadi gitu itu pun nggak mereka dapatkan karena memang yang pertama terisoliran tempat baru ya di sini juga peran KIP ya apakah memfasilitasi transportnya untuk bisa menuju ke TPS atau seperti apa kan baru kemudian ya literatur dia mengenai politik tadi kan mungkin karena terpencil tadi akses informasi pun dia nggak dapatkan kan begitu boro-boro main media sosial begitu kan paling sesekali pas lewat foto si Polan itu apalagi kalau misalnya orang tua dia akan cari dengan kertas suara yang sebegitu lebarnya mana mau yang saya pilih ini kan itu kan artinya udahlah asal ini aja lah gitu kan karena memang ya akses informasi mengenai calon itu nggak mereka dapatkan makanya ya di sini peran penyelenggara juga sangat diperlukan gitu Bang Putra ya untuk menyampaikan ini loh biasa aktif ada tuh sosialisasi itu ada karena ke memang desa terpencil gitu ya sangat ya kalau kita bicara kelompok rentan marginal ini kan memang luas ya. Bukan hanya secara kewilayahan mereka yang terpencil gitu ya tapi juga kita menyentuh kepada misalnya keluarga binaan di lapas punya rumah tahanan gitu kan yang dalam rumah tahanan itu kita tahu bukan warga sipil aja yang betul ada sekali di rumah tahanan ini. Ini mereka juga termasuk dalam kelompok rentan itu gitu ya. Kemudian kelompok yang misalnya pekerja migran yang ada di bukan migran sih kalau kita bilang pekerja di perkebunan dan sebagainya. Biasanya memang kalau kita dari penyelenggara itu dari semua tahapan penyelenggaraan pemilu kita itu selalu melakukan sosialisasi sampai menyentuh baik itu kalau dulu kita ada istilahnya relawan demokrasi untuk itu itu di pemilu 2019 kita bentuk relawan demokrasi itu kita bagi kelompok memang relawan demokrasi itu ada yang kelompoknya memang sasaran kita adalah mendekati dari sisi agama. Ini biasanya kita melalui ustadz perbatasan dulu. Kalau yang muslim kemudian kalau yang dari non muslim kita meminta bantuan dari pemuka-pemuka agama mereka untuk memberikan pendidikan pemilih betapa pentingnya pemilu itu kepada jemaat-jemaat mereka. Gitu ya. Kemudian kalau kelompok-kelompok yang terpencil tadi kita juga bisa ambil itu dari pemula. Ada beberapa kalau saya nggak salah ada macam 9 segmen kalau nggak salah yang pernah kita ambil. Ya, alhamdulillah memang itu sangat berdampak. Nah tapi kalau hanya berharap lagi-lagi dari penyelenggara pemilu tentu itu sangat terbatas. Tentu belum bisa menyentuh secara maksimal. Sementara pemilih-pemilih yang ini harus betul-betul mendapat sentuhan sehingga mereka tahu betapa pentingnya mereka dalam menggunakan hak pilihnya. Termasuk salah satunya adalah kelompok penyandang disabilitas ya. Gitu ya. Nah, walaupun tidak banyak, tapi kalau data dari Dinas Sosial Kabupaten Singkil ini datanya juga mencapai 5 sampai 700-an orang disabilitas. Banyak masuk banyak juga itu. Dan kita yakin itu belum 100% tercatat. Gitu kan. Nah, kalau kita bicara ini tentunya pemilih yang berkebutuhan khusus ini kan kalau kita lihat partisipasinya kan masih minim ya. Kita masih jarang menemui ya kita sebagai penyelenggara mengakui itu. Kita masih jarang menemui penyandang disabilitas itu yang hadir ke TPS pada hari. Nah, kalau Bung Mawar melihat ini, kedepannya seperti apa sih yang harus kita lakukan sehingga tingkat partisipasi pemilih penyandang disabilitas ini bisa tumbuh dalam memberikan hak pilihnya dalam pesta demokrasi. Baik, terima kasih. Mungkin ada banyak faktor ya
yang harus kita lakukan ke depan ini. Yang pertama dulu memastikan bahwa yang rentan, yang disabilitas ini mempunyai administrasi kependudukan. Iya. Yang pastinya ada kasus-kasus sebelumnya yang ditemui. Salah satu penghambatan banyaknya mereka ini, kelompok-kelompok ini tidak terdaftar dalam DP4. Iya. Karena mereka tidak memiliki administrasi kependudukan. Contoh yang disabilitas, KTP tidak punya. Sementara KTP ini kunci dari untuk kita menggunakan hak suara. Betul. Nah, itu yang pertama yang harus ini perlunya kerjasama antara pemerintah tadi, baik di Dukcapil, memastikan bahwa warga setempat itu memiliki administrasi kependudukan. Kemudian yang kedua adalah kita memastikan dari penyelenggara bahwa penyelenggara itu harus memastikan mereka dapat menggunakan hak pilihnya. Karena suara mereka ini dengan suara pemilih pemula yang energi baru sama-sama dihitung satu. Iya, sama. Nilainya sama. Tidak ada lebih, tidak ada kurang. Sama-sama dihitung satu kan. Jadi harus dipastikan mereka bisa memberikan hak pilihnya. Nah, kalau saya melihat bahwa pemilih yang ini yang rentan nih, karena biasa yang pandangan sudah mulai berkurang, ini yang rawan disalahgunakan oleh biasa yang mendampingi kan begitu. Ini saja ini. Mungkin niatnya memilih nomor A misalnya, memilih calon A. Sementara yang mendampingi nanti, ini yang rawan nih, yang nakal nih. Ditunjukkan yang B, sementara si pemilih ini kelihatan sudah tidak bisa melihat kan begitu. Nah, ini yang rawan nih. Daripada pemilih pemula, saya lebih ragu di pemilih kelompok ini yang disalahgunakan ini ya. Mungkin itu dari saya. Baik, ya kita akui itu bahwa salah satu yang menjadi hambatan itu adalah terhadap kelompok-kelompok marginal ini adalah tentang ketiadaan administrasi kependudukan. Ya, sebagai contoh kasus misalnya ketika kita melakukan pendataan terhadap warga binaan di rutan kelas 2B ya, itu kita masih menemui memang ada sejumlah narapidana atau tahanan yang ada di sana itu memang tidak memiliki identitas, tidak memiliki identitas ya, sehingga ya kita tahu bahwa salah satu syarat untuk bisa menggunakan hak pilih yang pertama identitasnya harus jelas, yaitu KTP tentunya, kan, kemudian terdaftar dalam daftar pemilih. Nah, kalau KTP-nya nggak punya, bagaimana dia memilih memasukkan dalam DPT? Itu memang menjadi menjadi salah satu tantangan tersendiri yang kita temui ya, termasuk dengan misalnya pemilih yang penyandang disabilitas tadi. Mungkin karena dia sejak lahir sudah menyandang disabilitas sehingga administrasi kependudukannya tidak diurus ya, diabaikan gitu ya, sehingga terhadap pemilih ini walaupun nggak banyak kasusnya, tapi kita masih menemui ya. Nah, kasus-kasus seperti ini ketika menjelang tahapan pemilu. Nah, kalau dari Bung Idrus nih, melihatnya seperti apa terhadap pemilih penyandang pemilih marginal dan kelompok rentan. Kelompok rentan ya. Oke, terima kasih. Soal sosialisasi pendidikan pemilih pemula tadi sudah, kemudian kita masuk kepada sosialisasi. Sebetulnya saya paham ini sosialisasi untuk para kelompok yang rentan dan marginal. Rentan ini bagaimana? Rentan seperti yang sudah dijelaskan sama Bung Putra, Bung Sahab, kemudian Bung Mawardin. Sudah dijelaskan tadi. Solusinya bagi saya tetap selalu menggencarkan dengan cara bersama-sama. Tidak akan bisa sepenuhnya kita titik beratkan kepada KIP. Contoh bagaimana caranya kepada kelompok yang rentan tadi, kemudian kelompok-kelompok marginal. Marginal ini yang maksudnya yang saya pahami adalah kelompok desa yang memang tidak pernah tersentuh, tertinggal seperti yang terbilang. Contoh mungkin di wilayah kita di sini yang di di Aceh Singkil misalnya seperti Buha atau di daerah-daerah yang memang jarang mendapatkan sosialisasi tentang politik, sosialisasi pemilu. Nah, ini menjadi perhatian semua pihak. Bagaimana caranya ya? Tentu kalau dari cara KIP, kalau mengandalkan dari KIP sendiri tentu tidak memadai dengan anggaran. Ya. Cuman ya harus anggaran itu masalah klise. Iya. Atau ya mungkin bisa dengan cara membentuk sebuah tim relawan dari KIP untuk bisa menjamah kelompok-kelompok marginal ini. Nah, kira-kira metode apa yang bisa dilakukan untuk menjamah mereka?
ya mungkin bisa memberikan bersama dengan ya ini desa ya. bekerja bisa bekerja sama dengan desa. Yang jelas kita menyentuh kepada kelompok-kelompok marginal ini. Tidak pun misalnya 100% minimal kita berikan tanggapan bagi tentang politik, kemudian hak pilih mereka wajib memilih misalnya. Karena saat ini seperti yang Bung Putra bilang tadi, banyak yang apatis. Karena ada yang dia kerja sehingga dia nggak open soal dia memilih. Padahal dia memilih itu adalah menentukan seorang pemimpin yang memang harus yang ada yang diberikan hak oleh yang diberikan negara kepada dia. Nah, solusinya bagi saya ya itu tadi, harus kerjasama dengan semua pihak termasuk relawan, kemudian perangkat desa atau apa ya untuk mensosialisasikan. Kemudian ini maksud kita biar berkeadilan, bahwa jangan kita terfokus kepada di wilayah-wilayah perkotaan aja untuk memberikan sosialisasi. Harus merata. Karena semua hak atau semua hak sama kan begitu. Haknya dengan kita juga sama. Cuman terkadang penyelenggara ini ya kalau memang penyelenggara aktifnya tidak bisa fokus langsung ke bagaimana caranya bisa menambah jaringan untuk bisa menyampaikan sosialisasi tentang pemilu ini dan memastikan mereka untuk bisa memilih. Kalau presentasi mereka di wilayah marginal tadi tidak mencapai 50%, ini menurut saya KIP atau penyelenggara pemilu gagal. Gitu ya. Oke. Nah, bagi kemudian yang urusan kelompok rentan tadi, nah itu yang mungkin saya tidak bisa menanggapi seperti yang Bung tadi sampaikan, Bung Mawardin, karena mungkin beliau pernah menjadi penyelenggara pemilu, jadi sudah paham ya. Saya belum paham, tapi yang pada intinya saya lebih memberikan solusi bagi kelompok marginal tadi lah, seperti di wilayah Guha, Kuta Batu yang mungkin sulit kita untuk menyentuh untuk mensosialisasikan ke sana. Oke, baik. Tapi dari sisi yang lain misalnya, kita melihatnya, kenapa partisipasi dari masyarakat kaum marginal dan rentan ini rendah? Kalau saya melihatnya sih nggak melulu kekurangan sosialisasi, Gitu. tapi ada semacam bentuk kekecewaan terhadap hasil proses pemilihan itu, karena mereka menganggap siapapun yang duduk Sama aja. ya kan, apa yang saya katakan itu kan Iya. siapapun yang duduk, toh kami gini-gini aja. Ya. Bagus aku kerja. Bagusan aku kerja. Kalau nggak kerja, Nah, makan apa? dia nggak makan apa-apa juga. Iya. Kalau melihat situasi seperti ini kan sikap apatisme yang udah membahayakan. Kalau saya bilang ini kalau sifat ini terus tumbuh, ini akan membahayakan Ya, betul. Demokrasi kita yang menganut sistem pemilihan langsung. Gitu kan. Nah, kalau Bung Dami melihatnya seperti apa? Kenapa sampai timbul apatisme seperti itu? Ya harusnya udah duduk ditagih janjinya kan si pemimpin tadi. Janjimu kemarin apa di sini gitu kan? Ini realisasi harus nih kan gitu. Bukan malah apatis terus dibiarkan aja, karena itu akan berulang lagi di 5 tahun yang ke depan ya. Karena ya kita kan cuma perlu 5 menit aja gitu, tapi menentukan untuk 5 tahun. Ya. 5 menit itu untuk menentukan 5 tahun. Nah, salah milih 5 menit tadi, itulah konsekuensinya ya. Jadi ya tagih janji itu gitu kan terhadap mereka. Konstituen ini sekarang harus berani menagih itu. Iya. Kalau kita lihat di negara Eropa itu gitu kan. Iya. Ada beberapa kejadian kan ketika misalnya yang sudah terpilih jadi gitu kan ya. Iya. Tapi dianggap tidak mewakili aspirasi masyarakat di wilayahnya, bahkan ada yang dimasukkan ke tong sampah. Ya itu. Harus berani ya. Itu dia. Itu tantangan Itu tersendiri. menarik sebenarnya gitu ya. Sehingga bagi calon pun harus betul-betul hati-hati dulu, nggak lupa lagi terhadap konstituennya. Karena memang kalau saya melihatnya bukan semata-mata karena kurangnya sosialisasi. Ya. Kalau kita di sini kita memang selalu menggunakan metode yang kita anggap mudah menjangkau seluruh wilayah. Jadi kita kerjasama juga dengan radio misalnya, melalui kita share ke sekolah-sekolah dan sebagainya untuk pemilih pemula. Saya pikir sosialisasi itu sudah cukup luas kita sangat masif yang kita lakukan. Tapi memang ya ada saja kelompok-kelompok yang apatismenya itu memang sudah
sudah tinggi. Iya. Level 4 itu. Sudah. Ya karena kalau seperti saya misalnya yang sering melakukan sosialisasi ke lapangan, Iya. bahasa itu akan selalu terdengar gitu. Allah untuk apa itu pemilu, gitu kan? Kita pilih pun nanti kalau udah duduk lupanya dia. Nah, saya mikir ke situ, kalau ini terus-terusan muncul di masyarakat kita, itu akan sangat membahayakan sistem demokrasi kita. Ya memang sebetulnya untuk saat ini memang sudah seperti itu pemikiran masyarakat. Iya ya. Dan itu memang cukup berdampak ya. Inilah kita baru selesai pemilu kemarin, udahlah. Itu. Udah duduk dia. Ujungnya apa? Ujungnya money politik tadi tinggi. Iya. Itu. Kembali ke situ. Kembali ke situ. Ya udah besok saya ambil aja lah, nggak perlu diambil. Besok nggak dia mikirkan saya. Kan udah sampai ke titik itu pemikiran masyarakat kita. Jadi kemarin saya lihat salah satu video di TikTok. Iya. Pas pula bencana di daerah Tapanuli yang bupatinya Masinton Pasaribu. Ya, Kebetulan Kang Deddy Mulyadi datang ke situ. Ditanya warga, kenal ini? Enggak, lebih kenal ke Deddy Mulyadi. Luar biasa itu ya. Iya, ini. Sama Mulyadi sendiri ya. Berarti masyarakatnya juga aktif TikTok. Iya. Padahal itu bukan pilihan masyarakat. Nah, itu dia. Itu salah satu contoh apa ya namanya? Ya itulah bentuk gitu. Berarti selama ini kita pikir, jadi mereka milih itu berdasarkan apa gitu? Iya, itu. Sama sendiri nggak Tahu gitu. Iya. Pertanyaan besarnya mereka memilih itu berdasarkan apa? Itu Iya, saya tanya iya. tuh. Berarti kan karena itu. Bisa yang Baik, ini sebenarnya semakin menarik. Nanti di sesi akhir kita hanya 3 closing statement saja dari masing-masing narasumber. Nah, untuk sesi ini kita cukupkan sampai di sini. Ya, artinya dari sesi ini kita dapat tarik sebuah kesimpulan bahwa upaya yang bisa kita lakukan untuk bagaimana meningkatkan partisipasi pemilih marginal dan rentan ini adalah lebih masif lagi meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat rentan dan kaum marginal ini yang memang mereka ini biasanya adalah kelompok-kelompok yang kurang tersentuh terhadap sosialisasi. Kurang tersentuh ini bukan hanya soal sulit dijangkau gitu tapi karena memang faktor kesibukan mereka dalam bekerja gitu ya, akhirnya mereka menjadi pemilih yang apatis gitu. Suara adalah itu gitu kan. Nah, ini tentu kita harus memiliki metode yang lebih lagi ya, misalnya dengan menggandeng kerjasama dengan seluruh pihak, baik itu dari Bawaslu, Komnas HAM, LSM ya, kalau di perusahaan mungkin serikat-serikat pekerja ya, ini bisa kita lakukan. Ya, kemudian sosialisasi yang inklusif melalui relawan demokrasi yang seperti saya sebutkan tadi yang sudah pernah kita lakukan, dan juga tentunya advokasi melalui media massa, karena kita tahu kekuatan media itu sangat penting karena media itu bisa menjangkau ke seluruh lini masyarakat. Itu kesimpulan kita di sesi ini. Sesi ini kita akhiri, nanti kita sesi terakhir hanya 3 closing statement dari masing-masing narasumber ya, tentang harapan kita ke depan, seperti apa sih kita berharap pemilih pemula itu gitu ya, sehingga lahirlah demokrasi seperti yang kita cita-citakan. Karena demokrasi langsung itu tujuannya adalah salah satunya kan pemimpin itu lahir dari rakyat untuk rakyat, gitu kan. Tapi kalau kita lihat sekarang kayaknya sudah mulai bergeser, ya. Lahirnya dari rakyat tapi entah itu siapa. Baik, kita akhiri sesi ini, kita kembali di sesi akhir. Kita break dulu, tetap bersama kami dalam podcast KIP Kabupaten Singkil, sosialisasi pendidikan pemilih pemula, kaum rentan, kelompok rentan dan marginal. Bumo Acehnya kenebah raja siga mebila bangsa mulia nanggra mulia dum syuhada metuah bijeh Aceh mulia. Ya Tuhanku, rahmat bersampo, negeri Acehnya bermulia.
jaga Aceh mulia. Berkat dan Aceh melimpah bago, bermesaho mesyedara. Bersepakat bersabohnya menemat syariat Islam ke hukum bangsa. Ya Tuhanku, rahmat bersampo, negeri Acehnya bermulia. Rahmat melimpah, metuah aso, are kekamo bersejahtera. Aceh masyhur makmungan megah, sabeta jaga Aceh mulia. Aceh masyhur makmungan megah, sabeta jaga Aceh mulia. Baik, kembali lagi dalam podcast KIP Kabupaten Singkil dalam rangka sosialisasi pendidikan pemilih pemula, kelompok rentan dan marginal. Kita nggak terasa sudah di sesi akhir ya pertemuan kita pada kesempatan podcast kali ini. Tentu kita akan menarik nih kesimpulan dari para narasumber kita terhadap tema kita pada sore hari ini, gitu ya. Emang kalau ngomongin tentang money politik, gitu, itu akan panjang memang, gitu ya. Karena money politik obrolan yang menarik untuk diobrolkan dalam pemilu. Karena bahayanya karena memang sangat luar biasa, gitu ya. Nah, tentu di sesi akhir ini saya ingin menarik kesimpulan dari para narasumber kita, kira-kira dalam hal pemilu, apa sih yang harus dipegang teguh oleh pemilih pemula dan juga kelompok marginal dan rentan ini agar terlahirlah pemilu yang betul-betul demokratis sesuai dengan amanah dari Undang-Undang Dasar kita. Bung Dapi dulu. Oke, dari saya bagi Anda kelompok pemilih pemula maupun rentan dan marginal, Anda harus berani katakan tidak pada money politik. Kenapa? Karena ketika Anda sudah berani mengatakan tidak pada money politik, ya itu akan menentukan nasib bangsa kita 5 tahun mendatang, ya. Dan sebagai seorang pemilih pemula, Anda juga tidak boleh apatis, ya. Karena salah memilih pemimpin, kita yang rugi 5 tahun. Jangan terima gara-gara 200.000, katakanlah, Anda menyesal selama 5 tahun. Bagikan aja lah, kalau 200.000 dibagi selama 5 tahun, Anda maka dihargai sehari cuman berapa peser rupiah. Apakah segitu harga suara Anda? Makanya harus kita berani menolak itu. Dan ya, ini pesan juga buat para calon atau yang sudah terpilih juga nih, ya. Supaya masyarakat tidak jera ketika menggunakan hak pilihnya, maka tepati janji Anda ketika Anda melakukan kampanye. Jangan hianati rakyat, karena rakyat nantinya akan menagih janji itu kepada Anda. Itu dari saya. Oke, baik. Ya, terima kasih Bung Dapi, luar biasa ya. Sekarang kita ke Bung Mawardin dulu. Apa kira-kira closing statement untuk pesan kita kepada pemilih pemula, kelompok rentan dan kelompok marginal agar mereka benar-benar bisa menggunakan hak pilihnya dengan pengaruh mereka yang luar biasa menentukan hasil pemilu itu seperti apa. Silakan Bung Mawardin. Baik, kita harapkan kepada pemilih pemula dan pemilih marginal dan rentan ini agar selalu dapat menggunakan hak pilihnya, karena memang ini mempengaruhi, bukan hanya mempengaruhi terhadap tatanan kehidupan yang berperaturan dan sebagainya. Ini juga sampai berdampak kepada kehidupan pribadi kita ke depan. Ya. Karena memang pada dasarnya tujuan daripada demokrasi dan pemilihan itu ialah membawa kehidupan kepada yang lebih baik, kan begitu.
Jadi kita harapkan juga kepada pihak-pihak terkait seperti yang tadi kita bahas dari penyelenggara, pengawas, dan partai politik ini memang memastikan bahwa sosialisasi ini sampai kepada menyeluruh kepada masyarakat agar masyarakat itu memilih berdasarkan rasional memilih, bukan berdasarkan uang dan sebagainya, iming-iming dan sebagainya. Jadi kita harapkan pendidikan ini sampai tersentuh kepada seluruh masyarakat karena memang suara orang yang memilih berdasarkan berdasarkan track record si calon, memilih berdasarkan uang, nilainya sama-sama dihitung satu. Jadi kita pastikan bahwa bagaimana pemilih ini ke depan bisa lebih cerdas lah memilih, lebih cerdas. Dan kemudian yang terakhir yang ingin saya sampaikan bahwa kita sudah bisa merubah mindset bahwa pemilihan ini bukan lagi pesta demokrasi. Saya ingin menyampaikan, menghimbau kepada pemilih pemula bahwa ini adalah sudah menjadi ajang investasi di mana rakyat menginvestasikan hak suaranya dengan harapan bisa membawa kehidupan yang lebih baik ke depannya. Itu mungkin saya. Bukan sekedar datang ke TPS. Bukan sekedar datang ke TPS. Jadi investasi suara yang lebih baik. Luar biasa. Baik. Wah, udah diborong semua ini. Itu yang lain. Harus berpikir lebih keras. Tapi ya kutip-kutip sedikit dari yang sebelumnya itu nggak apa-apa. Silakan Gus. Terima kasih. Harapan saya kepada adik-adik pemilih pemula nih, ya mungkin dari rekan-rekan saya tadi sudah memborong semua harapannya, ya betul semua. Nah, jadi saya sedikit saja, pada intinya jangan pernah mendengarkan atau mengambil terbujuk rayu. Jangan terbujuk rayu dari bisikan-bisikan Goib. Jadi fokus saja bahwa memang cari informasi lebih detail sebelum menentukan pilihan. Tetap datang ke TPS, pilih sesuai hati nurani. Kalau bisa cari dulu track recordnya. Jangan lihat uangnya. Lihatlah memang track recordnya bagus, layak jadi pemimpin, maka tentukan pilihanmu. Saya kira itu saja. Jangan pernah terpapar dengan mengenai politik. Kalau ada dorongan dari pihak orang-orang terdekat kita, orang tua, jangan mengiyakan. Kalaupun biar jangan sakit hati orang tua, iyakan saja di situ. Tapi jangan pilih orangnya. Andalah yang menentukan. Andalah yang menentukan apa. Kalau memang Anda yakin bahwa itu adalah calon pemimpin yang terbaik, itu saja pilih. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik ya. Aplaus dulu untuk kita semua. Oke, baik, ini luar biasa. Ternyata closing statement para narasumber kita gitu ya. Memang ya pesta demokrasi itu diselenggarakan dengan biaya yang tidak sedikit gitu ya. Cukup memakan anggaran yang luar biasa, baik itu pelaksanaan pesta demokrasi yang namanya pileg pilpres ataupun ajang pilkada untuk memilih gubernur dan bupati wakil bupati. Itu semua dibiayai dengan uang rakyat, ya. Nah, kalau kita masih berpikir simple, ya akhirnya yang lahir pemimpin yang justru jauh dari apa yang kita harapkan gitu. Padahal tujuan dari pesta demokrasi yang menganut asas dari rakyat lahir dari rakyat untuk rakyat itu seyogianya kita bisa menghasilkan pemimpin yang betul-betul bisa mewakili kita, ya, bisa menjadi kita bilang menjadi ayah kita, menjadi bapak kita dalam pemerintahan yang memang tujuannya adalah untuk membangun daerah kita atau negara kita gitu ya. Nah, jadi atas asas pemilu yang langsung, umum, bebas dan rahasia itu, kita semua punya hak yang sama dalam menentukan pilihan kita di TPS gitu ya. Jangan sampai kemudian hak demokrasi kita itu hanya kita gunakan dengan terpengaruh dengan hal-hal yang merugikan sehingga lahir pemimpin yang tidak kita harapkan. Jadi pemilih pemula ataupun pemilih kaum marginal dan kelompok rentan itu adalah pada dasarnya pemilih yang memiliki peran yang sangat penting dalam suksesi pesta demokrasi itu ya. Pemilih pemula terlebih adalah penentu hasil pemilu, jadi harus lebih antusias, harus lebih kritis sebagai agen perubahan, ya, sebagai kontrol sosial, ya, sebagai pemilih yang
rasional. Ya. Ya, jadi kita berharap pemilih pemula ini bisa berdiri menjadi agen perubahan yang bisa menyuarakan tentang bahaya-bahaya money politik yang bisa mengancam rusaknya demokrasi kita. Mungkin itu saja pertemuan kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di lain waktu dalam podcast yang sama, bisa dengan narasumber yang sama. Narasumber kita ini luar biasa, gitu ya. Untuk hari ini tentu saya selaku pembawa acara dalam kegiatan podcast ini mengucapkan terima kasih untuk para narasumber dan mohon maaf kalau ada kekurangan. Ketemu lagi dalam waktu dan kesempatan. Yudha Taufik Walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bumo Acehnya kene baraja siga mebila bangsa mulia nangro mulia dum syuhada metuah bijeh Aceh mulia. Ya Tuhanku, rahmat bersampo negeri Acehnya bermulia. Rahmat nelimpah meduah aso are kekamo bersejahtera. Masyhur makmungan megah sabeta jaga Aceh mulia. Berkat dan Aceh melimpah bago bermesaho mesyedara bersapepakad bersabonyo menemat syariat Islam ke hukum bangsa. Ya Tuhanku, rahmat bersampo negeri Acehnya bermulia. Rahmat nelimpah meduah aso are kekamo bersejahtera. Aceh masyhur makmungan megah sabeta jaga Aceh mulia. Aceh masyhur makmungan megah sabeta jaga Aceh mulia.